masuk lagi. Soalnya suami saya kan udah ngurus kita di Indonesia gitu. Nah terus? Cuman pihak orang tua minta saya bisa masuk Hong Kong kayak gitu. Nah, Prosesnya gimana? Rumit nggak? kenapa? Prosesnya rumit nggak? Soalnya kan dulu saya paper di Hong Kong. Kalau proses sebenarnya rumit dan tidak itu menurut saya nggak ada yang rumit, Mbak. Proses itu. Gitu. Halo? Iya, iya. Proses itu enggak. Prosesnya gimana? Jadi gini nih. Kayak sampean nikahnya di Indonesia. Iya. Jadi yang ngurus semuanya suami sampean, Mbak. Gitu. Ya, suami sampean ngurus, terserah sampean mau nikah lagi di Hong Kong atau langsung ngurus visa gitu. Gitu. Kalau suami sampean mau ngurus nikah sama sampean di Hong Kong bisa mengajukan nikah. Jadi kan nikahnya double baru urus visa. Kalau saya kan saya mantan paper nih, kalau ngurus pernikahan di sana, saya masuknya gimana? Ya nggak apa-apa. Langsung bisa masuk ke situ. Duh. Jadi gini kan, untuk masalah langsung bisa masuk dan tidak itu bukan saya yang bertanggung jawab, Mbak. Paham nggak? Oh iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Itu semua itu yang bertanggung jawab itu apa namanya? Imigrasi Hong Kong. Saya cuman ngasih tahu ke sampean prosedur untuk ngurus buat suami sampean pulang ke Hong Kong terus ngurusi sampean untuk ngambil sampean. Gitu loh. Makanya nek sampean kita bisa ngomong sama suaminya sampean atau bojoku ngomong sama suami sampean, bisa tahu gitu. Kalau mau ya langsung ke imigrasi di lantai 2. Jadi aku mau ngaplaikan bojoku dependent visa, kan kayak gitu tuh. Halo? Ya, jadi dia ke imigrasi, dia yang ngurusi, dia nanya persyaratannya apa saja. Dari dia apa saja persyaratannya, dari sampean persyaratannya apa saja. Dia nanya ke imigrasi. Nah, baru sampean lengkapi gitu loh. Kalau persyaratan ini persyaratannya kalau yang pertama pakai jalur sampean langsung dependen ya. Kalau langsung dependen otomatis ya sampean harus punya KTP, KK, akte. Terus kalau sampean masih gadis ya surat kalau sampean cerai ya surat cerainya, terus akte lahir 4 baru itu sampean. Dari sisi sampean, dari sisi suami itu paspor, KTP, ya gaji pastinya dia. Jadi pekerjaannya dia apa di Hong Kong, tinggalnya di mana. Nah itu harus. Nah baru di-apply ke imigrasi. Dari situ kita akan tahu sampean ditolak atau tidak. Terus sampean membutuhkan syarat apa saja. Begitu. Halo? Oke. Iya. Tapi kalau saya kan sekarang posisi udah menikah sama suami saya di sini. Jadi kan ya surat cerai apa kan otomatis sudah diambil sama. Oh ya, berarti surat nikah. Ambil. Surat nikah sampean, bukan surat cerai. Berarti surat nikah sampean yang dicantumkan di situ. Iya. Oke. Gitu. Jadi suami sampean kan orang Hong Kong toh, bener kan? Iya benar. Pastinya dia datang ke imigrasi itu bisa tahu. Di lantai 2 ditanyakan. Oke. Posisi lagi di Indonesia sih dianya sekarang Ya, urus makanya, kitas. Iya ya suruh balik. Pulang ke situ ya. Iya dong. Lah sampean sekarang tujuannya mau di mana kan? Mau di Hong Kong tujuannya. Ya suaminya balik yang ngurusi. Karena yang menjadi orang Hong Kong kan suami sampean. Ini anaknya sih dia kakek neneknya pinginnya anaknya cucunya itu yang di sana karena suami saya malah dia petanya di Indonesia, makanya heran orang Hong Kong malah petah di Indonesia. Saya orang Indonesia pinginnya di Hong Kong. Ya nggak apa-apa. Kalau dia mau cucunya ada di Hong Kong ya nggak apa-apa. Suruh ajak kakek neneknya juga. Saya mau ngambil cucu saya untuk saya rawat. Penjaminnya kakek neneknya kalau orang tuanya nggak mau jamin. Kalau orang tuanya mau ke Indonesia.
Jadi siapapun yang ingin dijamin di Hong Kong, yang menjamin itu siapa, yang dijamin datanya komplit, datang ke imigrasi diselesaikan. Iya. Nara udah tak bikinin affidavit, udah tak bikinin paspor juga, affidavit juga udah ada sertifikatnya. Iya ya, nggak ada masalah. Ya itu tinggal sampean translate aja ke bahasa Inggris. Kalau itu bahasa Indonesia, gitu loh. Kalau sampean minta tolong kita untuk ditranslatein, ya nggak ada masalah gitu. Jadi nanti kalau saya butuh bantuan apa, minta tolong Kak Sandro bisa ya? Iya, tinggal ditelepon aja. Oke, terima kasih Nggak banyak. ada masalah. Jadi itu tidak menjadi persoalan penting selama suami sampean itu orangnya ada pekerjaan, ada tabungan, ada segala sesuatunya. Jadi pekerjaan sih dia sekarang udah nggak punya karena kan dia buka restoran, tapi restorannya sekarang udah dijual karena ya kemarin pandemi kan, cari pekerja juga susah, tahu sendiri pada bangkrut kan orang Hongkong. ya sekali lagi saya kan nggak ngerti keadaan suami sampean. Jadi untuk memastikan sampean bisa lagi ke Hongkong dan tidak, itu tergantung suami sampean memperjuangkan sampean di Hongkongnya bagaimana. Oke, siap. Gitu loh, karena yang orang Hongkong kan suaminya sampean kan gitu. Iya, benar. Jadi harusnya dia orang Hongkong itu dia harusnya lebih tahu dibandingkan saya. Tapi karena nggak semua orang Hongkong itu ngerti peraturan. Nggak semua orang tahu. Iya, nggak semua orang Hongkong tahu. Nah kebetulan saya kan ngurusin temen-temen. Jadi ini yo setidaknya sedikit banyak ngerti lah. Ini Kak Sandro yang suaminya Mbak Yuli apa bukan? Ya iya Mbak. Masa suaminya siapa lagi? Nggak, soalnya ya takutnya salah. Loh, lah sampean ngerti bojo saya emang atau bagaimana? Kenal. Oh, sampean Udah kenal. tahu Mbak Susi tahu kenal. Oh. Dulu tapi nggak tahu masih inget apa nggak, udah lama Bang. Oh iya. Ya semoga pasti kenal kalau ketemu manusianya, makanya buruan sampai ke sini biar ketemu. Iya, soalnya pengen ngurus anak-anak juga biar dapat ID Hongkong juga. Bisa. Gitu. Karena kan anak laki satu-satunya, terus ini kan cucu cuman anak saya doang gitu. Nah makanya ya yang orang Hongkongnya itu yang harus memperjuangkan sampean. Oke. Makasih banget ya Pak Sandro ya. Siap. Salam aja buat Mbak Yuli dari Mbak Susi gitu. Ya dia udah Temennya denger. Mbak Dewi gitu dia kenal. Dia denger kok. Dia denger, dia di belakang saya. Kemarin kalau di Kediri mampir wong kita pulang kemarin. Samain aja teleponnya baru sekarang udah balik ke Hongkong. Kalau di Kediri Orang dulu punya nomornya Mbak Yuli, cuman kan HP saya hilang, udah HP semua teman-teman di Hongkong. Dia tanya-tanya kenal sama Mbak Susi, temennya Mbak Yuli gitu. Siapa Mbak Dewi tahu dia. Siap Mbak. Wes sehat Makasih selalu. ya Kak. Oke, amin, amin. Makasih. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ternyata pahit kabeh kuyan, kudu dikei gula kabeh. Oke, jadi teman-teman semuanya, mbaknya sempat paper. Terus di Indonesia sekarang sama suaminya bisa nggak mengurus visa lagi di Hongkong? Bisa nggak? Yo, semuanya kembali lagi tergantung bagaimana suaminya memperjuangkan, karena yang orang Hongkong kan suaminya. Kalau suaminya bisa ya pasti. Tapi menurut saya sih, kalau saya pikir ya, selama dia ada job, ada aset, ada sesuatu, atau orang tuanya yang mau jamin, kakek neneknya kan orang Hongkong itu pastinya bisa. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada kegalauan atau tidak ada kebingungan, semuanya pasti akan ada jalan dan caranya. Cuman untuk menemukan jalan dan cara itu setiap individu pasti beda-beda. Nah dari situlah teman-teman, monggo. Jadi boleh telepon, ngobrol, kita diskusi bagaimana yang terbaik. Nggak ada jadi persoalan. Itu saja, salam dari saya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.